Hari ini saya akan mengajak kalian semua melihat situasi perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sepanjang perjalanan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjalanan menuju ke sana. Video ini saya percepat 2 kali, artinya saya berkendara lebih lambat 2 kali daripada video yang teman-teman lihat saat ini. Saya percepat supaya durasi video ini tidak begitu lama. Baik, kita mulai saja. Ya, perbatasan kali ini yang akan kita kunjungi adalah perbatasan antara Indonesia Timor Leste, khususnya di Motain. Perbatasan ini terletak di Atambua, Kabupaten Belu. Nah, teman-teman, perjalanan dari Atambua menuju ke PLBN Motain dapat ditempuh kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, saya akan buatkan video ini dalam 16 menit untuk teman-teman menikmati perjalanan ke sana. Dalam video YouTube ini, teman-teman juga bisa buat lebih lambat pada settingan di YouTube. Nah, sepanjang perjalanan teman-teman bisa lihat jalanannya cukup sepi, namun banyak yang berlubang, dan beberapa kali juga kita bisa menjumpai plat nomor dari Timor Leste. Ini artinya teman-teman atau saudara kita dari Timor Leste sedang berkunjung ke Indonesia. Kita menikmati perjalanan ini. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat bangunan-bangunan dan beberapa kios kecil yang berjualan, terutama mereka berjualan bensin. Nah, karena perjalanan ini jauh sehingga mungkin banyak orang yang sering kehabisan bensin atau membutuhkan bensin dalam keadaan mendadak. Sepanjang perjalanan ini kita juga bisa melihat bahwa rumah-rumah yang berada di sisi kiri dan sisi kanan merupakan didominasi oleh rumah-rumah semi permanen, dan juga kondisi jalannya juga tidak begitu bagus, maka harus lebih berhati-hati dalam berkendara. Nah, teman-teman semua, Indonesia dan Timor Leste dulunya adalah sebuah negara yang sama-sama. Namun demikian, pada tahun 2000-an Indonesia dan Timor Leste berpisah dan Timor Leste referendum atau berdiri sendiri. Nah, teman-teman, di sisi kiri ini adalah bandara di Kabupaten Belu. Nah, sepanjang perjalanan ini di sebelah kanan adalah kios-kios dan rumah makan, namun cukup sepi. Nah, perjalanan ini, sepanjang perjalanan kita bisa melihat banyak pepohonan yang berwarna hijau dan juga beberapa rambu-rambu perjalanan. Beberapa fakta yang teman-teman perlu ketahui bahwa bahasa masyarakat Atambua mirip dengan bahasa yang digunakan sehari-hari di Timor Leste, yaitu bahasa Tetun. Nah, bisa dikatakan ada bahasa Tetun Terik, dan Timor Leste juga punya bahasa Tetunnya sendiri. Nah, teman-teman, sepanjang perjalanan memang ada sawah, ada ibu-ibu juga, dan bisa teman-teman lihat cukup hijau. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, jalanannya tidak begitu bagus, bergelombang, dan kita harus ekstra hati-hati untuk mengikuti perjalanan ini. Nah, ini di sisi kiri adalah sebuah kampus kesehatan, yaitu Universitas Timor, prodi kesehatan. Di sini, nah itu baru pulang kuliah mereka.
Nah, sepanjang perjalanan ini juga memang banyak yang tidak menggunakan helm, namun kita harus terus berhati-hati supaya perjalanan bisa lancar. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat pegunungan yang mengelilingi Indonesia dan Timor Leste. Nah, ini juga kita bertemu lagi persawahan yang cukup hijau dan memanjakan mata ya teman-teman. Kemudian ini beberapa rumah yang tidak begitu tertata menyebar, berada di posisi-posisi yang kurang menguntungkan seperti itu. Nah, meskipun demikian, teman-teman bisa melihat juga bahwa material rumah di sepanjang perjalanan ini didominasi oleh material-material non permanen seperti bambu, kayu, dan sebagainya. Nah, ini juga sebelah kanan, kiri kanan kita bisa melihat bahwa banyak perumahan-perumahan yang memiliki kios seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman jalanannya sudah mulai sepi, dan meskipun demikian saya masih terus memacu kendaraan dengan kecepatan yang kurang lebih 20 km per jam untuk berkunjung ke PLBN. Nah, teman-teman bisa menikmati, silakan untuk melihat-lihat. Semoga ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman yang akan berkunjung ke Timor Leste melalui jalur darat dari NTT, terutama dari Atambua. Nah, perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sendiri teman-teman memiliki 3 pos lintas batas negara atau PLBN. Yang pertama adalah Mota Ain, yang kedua adalah Mota Masin, yang ketiga adalah Wini. Kesemuanya sudah dibangun dengan infrastruktur yang sangat mengagumkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke sini sambil foto-foto juga sangat diperbolehkan. Nah, PLBN ini dibuka pada mulai dibuka pukul 08.00 hingga 16.00. Jadi jika teman-teman ingin berkunjung ke sini harus menyesuaikan jamnya. Nah, teman-teman, ini juga beberapa rumah tradisional yang ada di Belu, Kabupaten Belu, Atambua, dan ini kita juga bisa melihat di sini aktivitas masyarakat sudah mulai dijalankan karena saya berkunjung saat itu pada waktu pagi hari, sehingga teman-teman bisa melihat langitnya sangat cerah dan indah sekali teman-teman. Nah, inilah bukti keagungan Tuhan pada kita dan berkatnya bagi kita bahwa di daerah timur masih sangat hijau dan langitnya sangat bagus. Dan teman-teman juga harus hati-hati karena ada kawanan sapi yang menyeberang, dan di daerah sini memang belum terlalu banyak rambu-rambu lalu lintas yang dimaksimalkan seperti itu. Nah, ini teman-teman, perjalanan dari sini sudah mulai cukup ekstrim karena di sini sudah mulai menanjak dan memang harus diperhatikan kondisi motor sehingga teman-teman tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, sampai di sini perumahan sudah mulai jarang. Sini kita sudah menjumpai kiri kanan hanya berupa pohon-pohon kecil yang membentuk hutan-hutan kecil di sepanjang perjalanan ini teman-teman. Nah, for your information teman-teman, ini saya sangat menikmati perjalanan ini sehingga memang saya ingin sekali berbagi kepada teman-teman semua. Dan ini langit paginya sudah mulai kelihatan, dan di daerah timur memang pada siang hari jam 9 sampai jam 1 itu sangat terik, sehingga memang teman-teman bisa datang lebih awal dan mungkin pulang lebih sore sehingga tidak terkena sinar matahari, kecuali teman-teman menggunakan mobil seperti itu teman-teman. Nah, ini sepanjang perjalanan saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman perjalanan yang begitu menanjak ini, menurun teman-teman. Ini kita harus berhati-hati. Ini sepanjang ini ada
jalan yang menurun. Kemudian di depan juga akan ada jalan yang lebih menurun. Nah, di depan itu adalah salah satu rumah juga di sepanjang perjalanan. Ini adalah rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan. Kita bisa melihat bahwa memang faktanya memang sepanjang jalan ini rumah-rumahnya adalah rumah-rumah tradisional yang belum dikembangkan, ya, belum dibangun, sehingga belum sepenuhnya permanen. Beberapa di antaranya masih menggunakan material kayu dan bahan-bahan seadanya. Ini jalan yang cukup menurun dan ekstrim, teman-teman. Nah, ini saya saat ini menempelkan kamera di stang motor. Saya menggunakan kamera GoPro, dan ini juga kita bisa melihat sepanjang perjalanan hijau menuruni semacam lembah. Sana di ujung sana juga teman-teman bisa melihat bahwa Timor Leste sudah mulai kelihatan. Nah, ini perjalanannya teman-teman cukup panjang dan menikung. Seperti itu teman-teman bisa melihat. Di sebelah sana sudah terlihat Timor Leste. Kameranya beberapa kali goyang karena kurang kuat dicantolkan pada stang motornya. Nah, ini teman-teman bisa menikmati sepanjang perjalanan. Aspalnya sudah cukup bagus di sini, tetapi masih cukup kasar, ya teman-teman, sehingga cukup berguncang ketika kita berkendara. Nah, ini jalannya cukup menurun dengan beberapa material yang masih berada di pinggir jalan. Nah, ini bisa sangat berbahaya. Nah, teman-teman tahu mengapa di daerah timur itu langitnya masih sangat natural, ya, karena polusi cahayanya masih sangat minim. Salah satunya karena kendaraan bermotor, kemudian karena asap-asap pabrik dan lain-lain, sehingga masih cukup bagus langitnya. Lalu kemudian ini jalanannya sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa memang masih rusak, terutama ketika hujan. Jalanan di sini sangat berbahaya, jadi kita tidak boleh ngebut-ngebut. Nah, ini perumahan-perumahan yang sudah mendekati daerah Timor Leste. Ini teman-teman, beberapa kali juga saya menjumpai ternak berupa hewan sapi sepanjang perjalanan ini. Oke teman-teman, enjoy your ride, nonton secara virtual. Teman-teman bisa lihat, saya akan sebentar lagi sudah tiba di PLBN Motahin. Teman-teman, ini agak belok yang cukup tajam sehingga kameranya cukup miring. Nah, ini beberapa sekolah yang ada di sepanjang jalan, juga rumah-rumah. Nah, teman-teman bisa lihat rumahnya ini, saya sudah sampaikan tadi, masih banyak yang menggunakan kayu dan triplek maupun multiplek. Jadi memang belum bisa dikatakan rumah permanen. Menurut saya ini adalah sebuah ironi, di mana PLBN dibangun sangat megah, sangat tinggi, dan memiliki skala yang sangat masif. Tapi rumah-rumah sepanjang perjalanan menuju PLBN masih berupa rumah-rumah semi permanen, dan beberapa juga masih belum berdinding, masih menggunakan bambu seperti itu teman-teman. Ini sebuah ironi juga, di mana ini adalah teras atau bagian depan Indonesia, tetapi masih belum terlalu ditata. Ini juga kita butuh untuk kedepannya bisa lebih tertata, dibangun, sehingga bukan hanya PLBN yang dibuat bagus, tetapi rumah-rumah warga juga dibuat dibangun atau dikembangkan supaya bisa menjadi wajah Indonesia, menjadikan wajah Indonesia yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman, di depan kita akan melihat sebuah toko modern, ya, namanya Alfamart, yang banyak sekali di Jawa, tapi saya tidak menyangka juga bahwa sebenarnya ada Alfamart di Indonesia juga, Indonesia perbatasan. Nah, ini Alfamartnya.
Nah, ini tepat di perbatasan Indonesia Timor Leste ada Alfamart. Nah, ini sangat menarik untuk kita lihat ya, karena Alfamart sudah ada di mana-mana. Sebentar lagi mungkin akan ada di Timor Leste seperti itu ya. Kita harus bangga selaku anak Indonesia, tapi di lain sisi kita juga harus melihat bahwa Alfamart ini kebanyakan membunuh usaha masyarakat kecil. Meskipun demikian, Alfamart juga telah berkontribusi terhadap tenaga kerja yang ada, sehingga masyarakat yang ada di kawasan sekitar Alfamart mungkin mereka bisa menjadi pegawai di Alfamart atau bisa menjadi staf Alfamart. Ya, ini sebentar lagi kita akan tiba di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Nah, ini adalah pos tentara yang merupakan bagian dari pengelola perbatasan sebagai pengamanan perbatasan. Nah, ini perjalanan saya sudah hampir tiba. Di sepanjangnya perjalanan teman-teman bisa lihat pagar-pagar juga masih menggunakan pagar bambu. Dan ini sepanjang perjalanan juga banyak sekali orang berjualan bensin, berjualan sembako untuk masyarakat yang lalu lalang. Jalanan cukup sepi hari yang saya lalui. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sekian dari saya. Ini saya sudah masuk di perbatasan. Nanti saya akan bagikan video selanjutnya di dalam kawasan perbatasan sendiri, di dalam PLBN. Bye.